wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlu Adirangga, kelas HKI 6C dengan NIM 050 40 12 30 90. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum dan Fatwa Jurisprudensi Hukum Keluarga Islam dengan judul bagaimana hukumnya menikahi calon pasangan yang mempunyai riwayat atau mengidap penyakit berat menurut 4 mazhab dan 3 organisasi Islam yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan dalam landasan umum dalam fikih. Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Kedua, menjaga keturunan atau hifzi al-nas. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Karena itu, penyakit berat menjadi isu penting jika menghalangi hubungan suami istri. Kedua, menimbulkan mudarat yang lebih besar atau jika mengancam tujuan pernikahan tersebut. Dalam fikih klasik, penyakit berat sering dikategorikan sebagai aib atau cacat yang sangat mengganggu. Bisa jadi alasan fasad atau pembatalan nikah. Contohnya kusta, gila, HIV, atau penyakit menular berat. Saya analisis menurut 4 mazhab. Mazhab Hanafi relatif longgar, menikah dengan orang yang sakit itu tetap sah atau penyakit bukan penghalang sebagai penghalang akad. Namun jika berat disembunyikan pihak lain punya hak hiar untuk membatalkan. Hanafi menekankan kebebasan akad bukan kondisi fisik. Prinsipnya asal akadnya itu terpenuhi. Yang kedua, mazhab Maliki. Pandangan paling ketat dalam aspek mudarat karena mazhab Maliki ini dia lebih ke mudaratnya ya. Kalau lebih berat aib ini bisa membatalkan nikah. Jika menghalangi hubungan atau tujuan pernikahannya, boleh cerai. Contoh penyakitnya itu seperti gila atau kusta, enggak apa-apa dibatalkan. Bahkan menikah saat sakit keras bisa bermasalah dalam hukum waris dan kebebasan sosial. Jadi Maliki ini menggunakan analogi penyakit cacat serius itu tidak boleh. Karena akan mengganggu kemaslahatan dalam pernikahan tersebut. Atau sebagai dasarnya yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Pandangannya lebih ke moderat ya. Nikah tanpa sah meskipun sakit, tapi jika penyakit termasuk aib berat atau boleh batal. Syaratnya itu tidak boleh ada penipuan atau tadis lah bahasa Arabnya. Syafi'i menyeimbangkan kebebasan akad dan perlindungan hak pasangan. Dan yang keempat, mazhab Hambali. Pandangan mirip Syafi'i tapi lebih protektif. Penyakit berat termasuk aib itu pasangan boleh membatalkan jika tidak ada penyakit menular. Ini lebih ke lebih mentoleransi sih. Jika penyakit menular untuk menghalangi hubungan seksual, cenderung dianjurkan untuk tidak menikah karena ya itu tadi pasangan tersebut bisa saja tidak mempunyai keturunan atau tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya satu sama lain. Jadi perbandingan singkatnya, Hanafi itu sah, sedangkan Maliki bisa bermasalah, bisa
Sedangkan Maliki bisa bermasalah, bisa jadi alasan atau larangan fasad. Syafi'i boleh, sah, tapi harus transparan, tidak ada kebohongan antara pihak dan lain. Hambali sah juga, tapi cenderung dihindari jika mudaratnya itu lebih besar. Yang berikutnya adalah fatwa dan pandangan organisasi Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, MUI, dan NU. Majelis Ulama Indonesia, pernikahan dengan penderita penyakit berat boleh dengan syarat tidak menimbulkan bahaya yang serius atau tidak mengganggu dalam hubungan rumah tangga tersebut. Dan kedua, ada keterbukaan ketika pasangan ini lebih mau terbuka agar menghindari penyakit agar menghindari penyakit ke pasangannya gitu, seperti penyakit tertular atau HIV AIDS. Dianjurkan tes kesehatan dulu ya untuk memastikan, atau lebih hati-hatilah. MUI ini lebih ke menjaga jiwa atau hifzi al-nas dan juga menjaga keturunan. Bagaimana mungkin kita menikah dengan orang yang mempunyai atau mengidap penyakit berat, itu bisa mengganggu keturunan juga. Dan yang kedua, menurut pandangan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama ini mengikuti mazhab Syafi'i ya. Jadi hukumnya boleh menikah, tetapi wajib jujur. Jika berbahaya bisa makruh atau tidak dianjurkan lah, karena mempertimbangkan medis yang modern. Dan Muhammadiyah ini pendekatan secara rasional ya, atau maqasid syariah. Hukumnya boleh menikah jika ada kesiapan tidak membahayakan pasangan, sangat menekankan pemeriksaan kesehatan pernikahan. Dan menurut komplikasi hukum Islam Indonesia tidak melarang menikah dengan orang sakit, tapi cacat berat bisa jadi alasan perceraian, sejalan dengan fikih klasik khususnya Syafi'i. Kaidah hukumnya yang saya analisis jurisprudensi ini, kaidah masalah menikah diperbolehkan selama lebih banyak manfaatnya. Dan kedua, kaidah la darar, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ketiga, kaidah kejujuran, menyembunyikan penyakit cacat secara moral. Tujuannya menghilangkan kaidah tujuan pernikahan menghilangkan fungsi biologis atau membahayakan pasangan, bisa menjadi alasan pembatalan. Saya pernah melihat ceramahnya Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad itu tentang hukumnya menikahi calon pasangan yang mengidap penyakit berat itu tadi. Ustadz Somad di sini tuh mengatakan bahwa boleh saja ya, tetapi jika keburukannya lebih atau mudaratnya itu lebih besar, mending dipertimbangkan lain, karena bisa berdampak pada kehidupan, bisa berdampak ketika setelah menikah lagi, atau akan mempersulit diri sendiri gitu. Dan Buya Yahya juga sama, kalau habis menikah itu malah lebih sulit, mending dibatalkan saja, karena berpikiran itu akan merugikan diri sendiri juga gitu. Yang terpenting jangan memikirkan kesenangan dulu, tapi memikirkan efek jangka panjangnya setelah menikah itu tadi. Jadi 4 mazhab ini sepakat akadnya itu tetap sah. Perbedaannya hanya pada tingkat toleransi terhadap mudaratnya. Sedangkan organisasi Islam di Indonesia cenderung lebih kontekstual dan lebih ke medisnya ya. Kalau arah hukum modern tidak hanya fikih klasik, tapi juga mempertimbangkan ilmu kesehatan, hak individu, dan juga perlindungan keluarga.
Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.